begini ya. Tuh, gampang, tidak ada celahnya lagi sehingga kayunya itu menjadi sekuat Spider-Man atau sekuat Kapten Amerika gitu. Ya guys, gas terus pokoknya. Kita buat river table ini dengan kayu mahoni. Kayunya itu sedikit eksotis, romantis seperti Darmi. Ini langsung tak potong-potong. Nanti seperti biasa ya, seperti video kemarin tak ratain nanti. Tapi mungkin kayaknya nggak ada tayangannya untuk perataannya. Tapi kalau mau lihat ya di video sebelum ini ada yang membuat river table gitu ya. Ya udah, nanti ini tak potong-potong dulu. Untuk detail pekerjaannya sih sebenarnya di channel Bukan Arsitek udah banyak, di video-video lama juga udah banyak. Ini udah tak garis-garis, tak potong. Nanti pokoknya mejanya ini eksotis banget. Gas terus. Saya mau buat molding itu mal. Ini udah ada lapisannya plastik, pakai stiker juga bisa. Kenapa harus dikasih plastik? Biar nggak lengket. Ini kalau ada plastiknya kan epoxy nggak mau lengket sama plastik. Jadi sangat penting ini. Kalau nggak mau pakai plastik bisa pakai release molding release ya namanya. Di Tokopedia sudah ada dijual. Ada yang bentuk spray atau seperti wax gitu, dilapkan supaya tidak lengket. Terus kalau pakai oli atau minyak saya sarankan jangan. Nanti resinnya itu terkontaminasi sama minyak, nanti bisa melawur, warnanya itu pudar gitu. Nah ini tak kasih silikon, lem kaca itu silikon itu namanya, supaya tidak bocor bro. Ini yang bikin bocor, resinnya bocor ya, sama-sama bocor ya. Jadi di sekrup, usahakan pakai sekrup, jangan pakai paku. Kalau pakai sekrup itu nyopotnya enak ya, itu alasannya kenapa pakai sekrup. Ya, sudah selesai ya. Ini tak pastikan udah padat, rapat, terpercaya. Galian singset pokoknya. Nah ini jangan langsung dipakai. Kita nunggu sekitar 3 jam, lemnya biar kering, baru nanti kita pakai untuk ngecor. Ya. Susun dulu kayu nih.
Udah kering coy. Ceritanya ini kemarin tak tinggal lebaran ke kampung halaman. Kalian udah lebaran belum? Ini sebenarnya udah 1 minggu lebih. Berapa hari ya? 10 hari ya? 10 hari. Terus kita copot dari moldingnya. Ini kan pakai skrup nih, gampang nyopotnya ya kalau pakai skrup. Makanya usahakan moldingnya itu pakai skrup biar gampang. Satset gitu. Dan kalau bautnya udah dilepas semua, tinggal digebukin aja pakai palu. Gini ya. Tuh, gampang toh lepasnya. Karena ini udah dikasih lakban plastik supaya nggak lengket. Tuh, tinggal digebukin toh, langsung protol kabeh. Ini kayunya tenggelam ya. Gini, ini tebelnya 5,5 cm, terus kayunya tenggelam dari resin, tapi nanti mau tak gasak lagi atau diratakin lagi sampai mentok ke kayunya. Nah, kenapa tak tenggelamkan kayunya? Supaya pori-pori kayunya ini padat coy, jadi tidak ada bolongannya lagi atau tidak ada celahnya lagi, sehingga kayunya itu menjadi sekuat Spiderman atau sekuat Kapten Amerika gitu ya. Ini tinggal dimasukin kayak gini aja, gampang. Ini ucul dengan sendirinya, karena ini nanti yang bagian bawah ini kan solid color atau solid color. Nah, tapi masih transparan sedikit. Nanti kalau misalkan mau dikasih lampu gitu ya, bisa nyala seperti nyalanya api. Jadi kayak api gitu ya, api yang membara. Kita lanjut untuk meratakan bagian atasnya. Replay. Ini alatnya udah tak susun, tak toto, sehingga tinggal disuruh ngalor ngidul gitu, seperti video yang dulu-dulu, seperti dirimu yang telah berlalu di hatiku. Ini pembuatan river table mungkin yang agak banyak ngocehnya, tapi ya intinya saya menyampaikan satu ilmu sehingga teman-teman termotivasi, karena ini kan satu jenis kerajinan yang sangat diminati di luar negeri. Negara pamannya Sam, terus di negaranya Dubai, terus di negaranya Jihan Fahira, negeri jiran itu Malaysia ya, deket banget ya. Nah, pokoknya negara-negara maju lah. Intinya kerajinan ini sangat high class, middle up levelnya. Jadi teman-teman harus termotivasi gitu supaya kalian bisa cari duit lah intinya. Kagak cangkem ya. Wes tak gosok ini. Ini udah tak amplas, tapi belum halus betul ya. Soalnya nanti ini mau tak poles yang bagian di resinnya, tapi yang bagian kayunya itu tak bikin matte atau doff lah ya minimal. Nah, ini mau bagian pinggir tak potong miring, pakai circle.
Nah, ini udah tak potong, terus di bagian atas ini ada yang kelihatan glossy, ini tak tetesin pakai epoxy coating ya di bagian kayunya aja. Sebab di bagian kayu kan ketika kemarin kita ratakan masih ada yang bolong-bolong, nah itu kita tetesin dulu supaya tertutup bolong-bolongannya, kemudian kita amplas ini pakai nomor 100 supaya rata dulu. Ini ceritanya ya, kalau untuk ngamplas seperti ini, kalau mau dipoles itu gridnya itu makin lama makin besar. Tadi saya mau mulai dari angka 100, terus 120, terus 122, naik terus. Nanti terakhir saya memakai yang grid 4000, baru saya poles. Tapi di angka ini di angka 1000 sudah ya. Jadi saya ulang-ulang terus, gridnya makin tinggi gitu. Nanti terakhir kita poles. Amplas yang terakhir itu saya memakai yang Mirka Abralon. Dia ada kayak busa gitu. Oke, ini udah tak amplas sampai nomor 4000. Terus nanti kita poles pakai kompon ya, kompon Menserna. Dan komponnya juga ada 3 jenis ya, yang grade kasar, halus gitu. Ada 3. Nanti lihat aja step-by-stepnya. Sebenarnya gampang ya, seperti halnya kita poles mobil ya. Ini harus dibersihkan supaya nggak ada debu atau kerikil. Ini udah kelihatan agak semi natural supaya jauh lebih bening dan natural, kelihatan dalamnya itu. Ini memakai poles kompor. gas terus. Ini yang di bagian resin udah tak poles, terus saya mau coating yang di bagian kayunya. Dan bagian kayunya ini biar tetap matte, sama memakai base wax. Ini yang food grade, biar kayunya itu kelihatan masih natural, nggak mengkilat. Kalau metode seperti ini ya, ini kayunya matte, masih terasa kayu gitu, terus ininya epoksinya itu kelihatan glossy seperti kaca seperti ini, wajib memakai resin epoksi. Sebab kalau memakai resin polister bisa-bisa aja, bisa lepas, maksudnya bisa lepas antara kayu dan resin. Ini sebenarnya kerjanya sangat gampang banget, cukup dilap-lapkan saja, tidak memakai otak dan pikiran yang ruwet gitu ya.
gas. Ini saya mau ngebuat kakinya. Jadi ini kaki saya memakai kayu biar masih ada nuansa naturalnya. Ini kayunya juga udah kering ya kayaknya. Ini mau tak potong-potong dulu kayunya. Ini kakinya saya buat sesimpel mungkin karena mejanya juga sebenarnya modelnya simpel, cuman karena ada kesan natural di bagian meja, di topnya, kayunya saya buat senatural juga sehingga bisa memberikan masih kesan alami. Gas terus, memang gas jancuk tenan. Ini kaki ini udah selesai, terus nanti finishingnya cuma tak lap-lap toh, biar kayak kontennya orang-orang bule ya. Terus ini nggak tak bolongin karena ini sebenarnya kakinya bukan kaki untuk selamanya, seapa adanya ala kadarnya. Cuman tak pakai double tip. Double tip ini belinya di Alfamart. Di Alfamart juga ada, di Indomaret juga ada. Wes terserah mau milih di mana. Ini finishingnya sama yang untuk di top table-nya. Jadi tinggal dioles-oles tok. Anggap kayak untunya Darmi ini. Jadi jadi kesan kayunya itu terlihat natural. Natural beauty.
gas. Udah selesai pekerjaan membuat revertable. Ini kayunya terasa masih kayu dan ini epoksi terasa epoksi. Kalau di luar negeri itu kebanyakan rata-rata seperti ini. Ada juga yang mereka ngebuat di doff ya. Artinya semuanya tampilannya itu doff, efeknya doff. Jarang yang mereka membuat efek glossy seperti yang ada di Indonesia. Nah, kalau membuat motif seperti ini atau teknik seperti ini, memakai resin polyester, apakah bisa? Bisa, tapi bisa anjlok, bisa rontok. Karena misalkan ini kayu dan ini resinnya itu bisa lepas atau bisa terpisah. Dia tidak chemistry karena dia tidak punya perasaan untuk saling menyatukan dua insan yang berbeda. Artinya adhesinya itu nggak ada gitu loh bro penjelasannya. Saya klaim yang bisa seperti ini adalah pakai resin epoksi. Makanya jangan sekali-sekali membuat meja seperti ini, gaya seperti ini, teknik seperti ini apabila teman-teman kalian semua memakai resin polyester. Itu jawabannya. Tidak ada titik dan tidak ada koma dan tidak boleh ditawar. Karena kalau resin polyester dibuat kayu rata dengan resinnya itu pasti akan terpisah karena tidak punya perasaan chemistry dan tidak punya perasaan saling memiliki. Gitu loh bro. Paham ya? Kemudian kebanyakan kalau teknik resin polyester itu disiram, kayunya ditenggelamkan. Setelah diratakan mereka pasti menyiram full coating memakai resin polyester yang sama, kemudian mereka poles. Dan itu saya juga udah banyak video-video lama, video-video sekitar 3 tahun yang lalu udah tak buatin, tapi saya udah kapok pakai resin polyester karena dikomplain orang pecah, crack, dan timbul nanti kerak silver putih-putih di antara bagian yang sambungan antara resin dan kayunya. Memang bagus untuk mungkin sebulan, 2 bulan, 3 bulan, bahkan paling lama setahun dia masih kelihatan bagus, tapi setelah itu nanti akan timbul putih-putih karena dia renggang antara kayu dan resin. Itu kejelasannya. Wes gitu aja. Like, subscribe, jangan lupa tunggu video selanjutnya karena sebentar lagi saya mau ngopi sama Darmi di Pik. Ciao.